Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pole Tanah Ogi. Video kali ini saya akan membagi resep jalang kote yang sangat populer di Sulawesi Selatan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan jalang kote ini ada 3 tahap. Tahap pertama adalah pembuatan sambal. Tahap kedua adalah pembuatan isi dalamnya. Tahap ketiga adalah luarnya atau kulitnya. Nah, pertama-tama ini adalah untuk sausnya. 3 siung bawang putih, cabai rawit secukupnya, ini tergantung selera. Tepung tapioka secukupnya, garam secukupnya, gula secukupnya, dan air secukupnya. Dan yang paling penting juga ini cuka. Nah, biasanya kalau di Makassar itu kita bilang cuka Belanda, dan cuka ini termasuk sangat keras. Itu bagian pertama. Nah, bagian kedua adalah isinya. Nah, isinya itu ada 5 siung bawang putih, merica setengah sendok. Nah, kebetulan tadi saya udah ulek, ini hasilnya. Nah, itu diulek lebih enak dibanding dengan di blender. Mihun atau bihun secukupnya. Kentang yang sudah dicincang kecil-kecil. Wortel juga sudah dicincang kecil-kecil secukupnya. Telur rebus, ini saya sudah rebus dan nantinya akan kita potong kecil-kecil. Seledri secukupnya. 2 batang daun bawang. Garam secukupnya. Untuk bagian kulitnya, untuk bagian ketiga ini kita butuh tepung terigu, nanti juga secukupnya. Mentega yang sudah dicairkan, dicampur sedikit minyak, garam secukupnya, gula secukupnya, dan yang paling penting ini juga adalah air hangat secukupnya. Tidak boleh pakai air dingin, harus air hangat. Dan yang terakhir adalah minyak secukupnya nantinya untuk menggoreng. Langkah selanjutnya saya akan mulai mencampur bahan-bahan yang tadi saya jelaskan dari 3 tahap itu. Langkah berikutnya, saya akan memasukkan bahan yang lain. Tepung terigu. Nah, ini saya pakai ukuran mililiter supaya lebih gampang. Pakai kilo juga boleh, cuma saya lebih suka kalau pakai mililiter. Berikutnya mentega tadi yang sudah dicampur dengan minyak yang sudah dicairkan. Garam secukupnya. Dan gula pasir dan air hangat. Saya akan aduk pelan-pelan, nanti saya akan aduk pakai tangan. Nah, ini hasilnya. Sekarang saya akan diamkan selama 30 menit atau setengah jam. Nah, langkah berikutnya saya akan mulai membuat bahan-bahan isinya atau dalamannya. Langkah berikutnya saya akan menumis bahan-bahan isi dalamnya. Pertama, masukkan minyak secukupnya. Nah, masukkan tadi bumbu yang sudah dihaluskan, yaitu merica sama 5 siung bawang putih. Tumis bumbunya dengan api sedang supaya bumbunya tidak gosong. Ini warnanya sudah mulai agak berubah. Saya akan masukkan kentangnya. Kita oseng-oseng sampai beberapa saat. Sekarang saya akan masukkan wortelnya. Air secukupnya. Nah,
saya akan tutup, saya ungkep sebentar supaya kentang dan wortelnya agak matang. Nah, tadi teman-teman saya ada kelupaan, yang mau pakai penyedap rasa juga boleh. Ini saya tambahin sedikit masako supaya rasanya lebih gurih. Saya akan memasukkan penyedap rasanya, dan ini juga opsional, yang mau pakai boleh, yang tidak mau pakai juga boleh. Gula secukupnya, ini sekitar setengah sendok, tapi kalau suka lebih manis boleh sampai 1 sendok. Garam juga secukupnya, sekitar setengah sendok. Langkah berikutnya saya akan masukkan mihun atau bihunnya. Ratakan dengan wortel dan kentangnya. Langkah berikutnya masukkan daun bawang dan daun seledrinya. Tes dulu rasanya, ini kurang garam, makanya saya tambahkan sedikit garam, karena garam itu opsional sesuai dengan selera. Nah, langkah berikutnya sebelum saya menggoreng jalan kotenya sambil menunggu dia dingin, saya akan membuat dulu sausnya. Air panas secukupnya. Nah, masukkan tadi bawang putih dan cabai rawit yang sudah saya ulek ini, sambil diaduk pelan-pelan supaya cabai, bawang putihnya dan airnya rata. Setelah itu masukkan garam secukupnya, ini juga opsional, dan cuka secukupnya. Karena saya pakai cuka yang sangat keras, ini cukanya sekitar 80%, jadi saya pakai hanya sedikit saja, itu sudah sangat asam. Namanya kalau di Indonesia itu kita bilang cuka Belanda. Ini cukanya sekitar setengah sendok. Setelah itu saya akan siapkan tepung tapiokanya. Nah, tepung tapiokanya ini yang membuat sausnya itu agak sedikit kental. Saya tinggal tunggu sampai mendidih dan bumbunya sudah selesai. Kalau bumbunya sudah mendidih, sambil kita aduk, masukkan pelan-pelan tapiokanya, dan sausnya itu harus sedikit kental, kelihatan kental. Nah, ini sudah mulai agak kental. Tambahkan sedikit, ini opsional sesuai dengan selera masing-masing. Nah, kalau sudah mendidih berarti sausnya juga kalau sudah mendidih berarti sausnya juga sudah matang dan sudah selesai. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat jalan kotenya. Ini saya akan angkat karena sudah selesai. Saya akan masukkan isi jalan kotenya. Nah, ini cara bikinnya. Ya, kita masukkan lapisan kulit jalan kotenya ke tempat cetakannya. Iya, masukkan juga telurnya. Iya, dan ditutup.
Nah, ini dia hasilnya dan berhasil, teman-teman. Jadilah satu jalang kote. Nah, langkah berikutnya saya akan menggoreng jalang kotenya. Ini minyaknya saya tes dulu, minyaknya sudah panas ya. Minyaknya harus panas. Hampir berhasil rasanya. Saya tidak sabar untuk mencicipi jalang kote rasa Belanda. Saya akan angkat sekarang. Ini warnanya sudah berubah warna coklat dan sangat menggoda selera. Nah, ini dia hasil jalang kotenya dan saus jalang kotenya. Saya akan coba bagaimana rasanya. Cara memakan jalang kotenya kalau kita di Makassar itu kita potong ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita masukkan sausnya dari atas. Oke, saya akan coba bersama dengan sausnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak dan pembuatan resep kali ini berhasil 100%. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya nah. Satu lagi pesan saya, jangan lupa jaga keluarga tak, suami, istri, anak, dan seluruh kerabat-kerabat tak, dan teman-teman tak. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.